Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Dan Indonesia adalah pasar yang paling laris terhadap orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Indonesia pasar yang paling laku terhadap orang yang ngaku-ngaku ahlul bait. Nah sekarang kita balik tanya kali Pak Parman, lo ngapa Pak Parman nganti galak, nganti marah begitu? Kita ini umat Kanjeng Nabi, ya Pak ya. Kalau kita benar umat Islam, kalau kita benar umat Kanjeng Nabi, kita tidak akan pernah terima kalau ada yang ngaku-ngaku anak putu Kanjeng Nabi kita, apalagi menggunakan pengakuan itu untuk mengeksploitasi umat, nipu umat, mengkamuflase umat, dawir ke umat, mendawir kemana-mana Pak, itu cucu palsu. Halo. Makanya tak sampaikan di Linggapura, kalau ada yang datang ke desa kita ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, minta-minta duit, minta-minta sumbangan, usir. Karena mengapa? Dia bukan putunya Kanjeng Nabi, dia menghina Kanjeng Nabi. Maka sebelum Nabi Isa turun, yang akan muncul terlebih dahulu adalah Imam Mahdi. Saya ingin tegaskan, Imam Mahdi itu putune Kanjeng Nabi. Imam Mahdi niku ahlul bait. Imam Mahdi itu keturunan Nabi. Di antara tanda-tanda Imam Mahdi akan turun, banyak yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Contohnya siapa? Di Indonesia banyak betul yang ngaku-ngaku cucunya Nabi, yang ngaku-ngaku dzurriat Nabi, yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi. Datang ke Lampung Tengah, dawir ke pesantren-pesantren, datang ke kiai minta duit. Alasannya kami putunya Kanjeng Nabi, kiai sampean kaya gara-gara kakek aneh. Mendawir kemana-mana Pak, itu cucu palsu. Halo. Makanya tak sampaikan di Linggapura, kalau ada yang datang ke desa kita ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi, minta-minta duit, minta-minta sumbangan, usir. Karena mengapa? Dia bukan putunya Kanjeng Nabi, dia menghina Kanjeng Nabi. Alangkah besarnya dosa orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan. Karena cucu-cucu Nabi nggak akan mungkin minta kepada umat, nggak akan minta bayaran. Itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, di antara ciri Imam Mahdi akan segera turun, banyak yang ngaku-ngaku putunya Kanjeng Nabi. Dan saya perlu ingatkan Bapak Ibu, Imam Mahdi itu bukan di Indonesia, pemenang di Marga Jaya. Nanti kalau dari gunung tuh turun yang ngaku Imam Mahdi, kampleng aja nggak apa-apa. Nggak mungkin, karena Imam Mahdi itu tempatnya Madinah, di baiatnya di Ka'bah, Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Apalagi Imam Mahdi namanya Suparman, udah hidungnya proporsional, nggak masuk hitungan, rai-rai kayak gini nggak masuk hitungan. Tapi kendati pun ada orang yang hidungnya mancung Bapak Ibu, mukanya ke Arab-Araban, ngaku Imam Mahdi, nggak bisa kita percaya. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini negara orang yang paling banyak ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Di Mesir nggak ada Pak yang mengatakan kami anak cucu Nabi, dalam darah kami mengalir darah Rasulullah, nggak ada di Mesir. Bahkan di Yaman sekalipun mereka nggak berani ngaku cucu Nabi. Mufti Yaman Syekh Sarafuddin mengatakan, orang-orang yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi itu kalau di Yaman nggak disebut cucu Nabi. Nggak ada yang mengatakan mereka cucu Nabi. Di Indonesia saja laku jualan. Karena ngapa? Kita gampang percaya. Sampai ngeliat hidung-hidungnya agak mancung dikit, bener nih putunya Kanjeng Nabi. Ya, orang Yahudi juga mancung-mancung bu hidungnya. Jangan gampang percaya dulu. Tumma fitnatu sarra, hati-hati. Fitnah di zaman kemerdekaan, di zaman pembangunan, dakhonuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku ahlul baitku, ngaku-ngaku cucuku. Yaz'umu annahum minni wa laisa minni, dia ngaku-ngaku keturunanku padahal dia bukan keturunan. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Dan Indonesia adalah pasar yang paling laris terhadap orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi.
Indonesia pasar yang paling laku terhadap orang yang ngaku-ngaku ahlul bait. Nah sekarang kita balik tanya kali Pak Parman, lo ngapa Pak Parman nganti galak, nganti marah begitu? Kita ini umat Kanjeng Nabi, ya bayat. Kalau kita benar umat Islam, kalau kita benar umat Kanjeng Nabi, kita tidak akan pernah terima kalau ada yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi kita, apalagi menggunakan pengakuan itu untuk mengeksploitasi umat, nipu umat, mengkamuflase umat, dawir ke umat. Ini nggak boleh. Apalagi untuk mendemo pemerintah melawan negara, ini nggak boleh yang sedemikian rupa. Nah, kalau kembali ke Imam Mahdi, sebelum Nabi Isa turun, Imam Mahdi lahir dulu. Jadi Imam Mahdi itu nggak turun Pak, lahir. Imam Mahdi itu siapa? Al-Mahdiyu minna ahlal bait, kata Nabi. Imam Mahdi itu, si Al-Mahdi itu dari kami, kata Rasul, keturunan kami. Ahlal bait, dia adalah ahlul bait. Al-Mahdiyu itrati, Al-Mahdiyu min itrati. Al-Mahdi itu adalah bagian dari keturunanku, terah Nabi. Min waladi Fatimah, dia adalah putra keturunan Sayyidah Fatimah. Jadi ini kalau enggak dari Imam Hasan, Imam Husain, enggak akan dari yang lain. Keturunan Fatimah. Kemudian yang berikutnya, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis kali namaku, kata Nabi. Nama bapaknya persis dengan nama bapak. Berarti Imam Mahdi itu bernama Muhammad, bapaknya Imam Mahdi bernama Abdullah. Tak ulang ge, Imam Mahdi itu namanya Muhammad, bapaknya Imam Mahdi namanya Abdullah. Lahirnya di Madinah, besar di Madinah, lalu pergi ke Mekah mengalahkan Raja Arab. Jadi Raja Arab itu dikalahkan dulu Pak, mengalahkan Raja Arab. Maka seluruh umat Islam di dunia internasional berbaiat kepada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan memimpin pasukan melawan Yahudi. Nah sampai turunnya Nabi Isa. Lalu aku keluar, kata Nabi, faja'ani Jibril alaihi salam. Mendatangi aku malaikat Jibril alaihi salam di beranda masjid, nang teras masjid. Bi'ina'im min khamrin, dengan segelas khamar, wa ina'im min laban, dan segelas susu. Ditawarkan kepada Nabi. Nabi mikir, ini pilih susu atau khamar? Yang namanya khamar warnanya sama dengan susu, putih juga. Tahu khamar? Susu genderuwo. Ya, tuak itu kan warnanya putih Pak. Penampilannya sama putihnya, tapi beda isinya. Ditawarkan kepada Nabi, dan waktu itu khamar masih halal. Nabi itu kan Isra wal Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah, sedangkan khamar baru diharamkan 3 tahun setelah hijrah. Berarti khamar baru diharamkan 4 tahun kemudian. Waktu itu seandainya Nabi minum khamar, ya boleh, karena masih halal. Nabi mikir, pilih susu atau khamar, khamar atau susu. Fakhtartul laban, maka kata Nabi, aku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar sekali. Loh Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamar, apa jadinya? Seandainya yang engkau minum khamar Muhammad, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semua. Uang Nabi jelas-jelas minum susu. Zaman sekarang masih ada saja yang mabok, ya Baya. Apalagi wayahnya organan, ada aja yang teler. Halo. Makanya Pak, kalau organan jangan malam-malam. Saya tanya sama Pak Babinsa,
Sampai jam berapa bolehnya hiburan organ tunggal? Jam 18.00 kan. Maghrib ya tutup. Kalau sudah bermalam-malam itu Bapak Ibu, banyak mafsadatnya, banyak kemungkinan kerusakannya. Itu Nabi sudah minum susu, apatah lagi Nabi minumnya khamr. Jangan-jangan umat Islam ini teler semua, sambil ngaji rajaban sambil nuak, jangan-jangan umpama itu. Maka ini pelajaran buat kita, hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya, setiap pilihan ada akibatnya. Walaupun Nabi masih enak milihnya, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, alamatnya pasti, adresnya jelas. Kayak nyanyian zaman dulu itu, gimana bunyinya? Madu, nyaut aja ibu-ibu. Racun, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kira-kira kalau disuruh milih di madu apa di racun? Hah? Enggak milih. Coba Pak, kita buat soal, jadi soal ceritain. Kalau milih tangan kanan susu, malah milih tangan kiri khamar. Ibu-ibu milih susu nopo khamar? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, milih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu nopo di racun? Coba ulang sekali lagi biar jelas. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Ibu-ibu milih susu nopo khamar? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Milih di madu nopo di racun? Ada yang nggak milih Pak, ada yang milih di racun itu. Tandain yang milih di racun itu. Itu pertanyaannya yang salah gitu. Cuman begini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, masih enak milihnya Pak, selama itu ada pilihan. Yang repot itu kalau kita nggak bisa milih. Kapan itu? Saat tercampur, madu campur racun, susu campur khamr. Makanya Allah ingatkan, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak sama yang batil. Madu jangan dicampur racun, susu jangan dicampur khamar. Kalau kecampur repot, nggak bisa dipilih. Ibarat air campur bensin. Kalau air dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Nggak bisa dipilih Bapak Ibu. Walaupun kendati pun demikian, yang lebih bahaya lagi itu bukan talbis, tapi yang lebih bahaya lagi talafi. Apa itu talafi? Bahasa akademisnya kamuflase, penampilan menipu. Hanya hati-hati Pak, kalau kenalan di TikTok mukanya glowing padahal aslinya burik bukan main. Hati-hati itu betul-betul mengecewakan. Kamuflase, tampilnya malaikat, dalamnya belis. Jubahnya jubah kenabian, dalamnya setan. Kita ditipu oleh penampilan. Mereknya kopi, dalamnya sianida. Katanya madu, dalamnya racun. Tampilannya susu, dalamnya khamar. Kamuflase, talafi itu kalau kata orang Palembang waluyo. Ada Pak waluyo? Mboten enten nggih. Alhamdulillah kalau ndak ada. Waluyo niku kalau kata orang Palembang wajah lugu ati buayo. Nih wong Palembang Bu. Kalau kata wong Palembang waluyo niku wajah lugu ati buayo. Kalau kata orang Jawa, waluyo itu niku lemah lembut bersahaja. Ada juga mulyono, wajah mulia ati ora keno. Wajah mulia tapi buayo juga Bapak Ibu. Hati-hati.
Kalam-kalam kanji luar dalam malahan. Hati-hati, kita sedang dihadapkan dengan zaman kamuflase. Gayanya islami tapi dakwahnya provokasi, tukang caci maki. Hari ini kan di panggung-panggung dakwah nasional, di panggung-panggung dakwah Indonesia, banyak orang yang pakai imamah udang-udang, banyak orang yang pakai jubah agama. Mereka berdiri di panggung-panggung dakwah, panggung-panggung ceramah, mimbar-mimbar khutbah, tapi ceramahnya isinya caci maki dan provokasi, menghina pemerintah dan mengadu domba umat. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, abghadul ibad illallah, hamba Allah yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah mangkana taubuhu khairam min amali, barang siapa yang jubahnya lebih baik daripada amal perbuatannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulangin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Ini masalah Bapak Ibu. Atau yang simpel-simpel sajalah, saya ambil contoh emak-emak ini, ngajinya rajin, ngerumpinya juga rajin, kerudungnya nyengser di tanah tapi cangkemnya biang gosip. Tahu gosip, Bu? Digosok makin sih. Saya tanya sama ibu-ibu, ibu-ibu suka ngegosip? Suka sih, enggak, cuman hobi. Kalau sudah ngegosip, serunya bukan main. Saya juga heran Pak, ngapalah emak-emak itu kalau lagi ngegosip, ngomongin orang, ekspresinya kena banget. Mulutnya sampai keriting, mengot-mengot, matanya nganti mendelik, ekspresinya kena banget. Dan kata orang, makin kecil volumenya, makin rendah suaranya, makin valid informasinya. Iya Pak ya? Kadang saya heran ngeliatin emak-emak itu kalau lagi ngerumpi Pak, makin hilang suaranya, makin valid, pasti akurat itu, valid banget itu. Kita kan sudah jelas Pak, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang punya sholat, punya puasa, punya haji, punya zakat, tapi cangkemelek, tukang nyinyir, tukang ngegosipin orang. Hati-hati dengan budaya lisan kita. Kadang-kadang pakaian kita istimewa, pakaian luar biasa, tapi kelakuan tidak mencerminkan. Jangan sampai sedemikian rupa. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.